Tambah lagi. Oke, baik. Kita akan melanjutkan. Saya aktif kamera ya, ini tapi cuman gelap, nggak tahu kenapa. Biasanya begitu kalau close Zoom, kamera saya rusak nih. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Saya akan share screen lagi. Oke. Tadi sudah sampai sifat penelitian. Nah, sekarang sifat penelitian, sekarang saya akan bahas sikap kita. Nah, sikap kita atau sikap peneliti. Ya. Sedikit lagi. Sikap peneliti bagaimana? Nah, sikap peneliti itu peneliti harus ingin tahu, ya. Jadi kalian harus banyak ingin tahu, kuriositasnya harus tinggi, kritis. Nah, misalnya ada teori kalian kutip, kemudian teori itu kalian rasa kayaknya nggak cocok deh teori ini, kalian bisa berkomentar. Nah, itu kritis, ya bisa seperti itu, ya. Atau mengkritisi terhadap kebijakan tertentu, kemudian kalian punya solusi atau model baru atau bagaimana, itu kritis. Terbuka itu artinya kalian menerima informasi dari manapun, kalian menerima atau mengutip informasi dari jurnal atau artikel lain, tidak menutup diri bahwasannya, oh model pembelajaranku adalah satu-satunya yang paling baik, nggak begitu. Tapi harus terbuka, misalnya Rahel punya model pembelajaran baru. Rasmiatun juga punya yang baru. Ulfa juga punya yang baru. Nah, kalian harus saling menghargai. Tidak, punya Rahel paling bagus, punya Rasmiatun enggak begitu. Tapi harus terbuka, objektif, bahwasannya model apapun bisa dicoba, model apapun bisa diterapkan. Tinggal bagaimana guru yang mengelola, tinggal bagaimana guru dan siswa satu frekuensi untuk terjadi pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang diharapkan, kayak begitu. Termasuk menghargai karya orang lain, gitu. Dalam hal ini, kalau kalian nanti menyusun proposal penelitian atau menyusun laporan penelitian, kalian harus ketika mengutip harus tulis sumbernya. Jangan bilang, Pak, ini pernyataan saya, enggak. Kalau itu pernyataan dari referensi sebelumnya, tulis, gitu. Itu namanya menghargai karya orang lain. Jangan kopas, gitu kan. Kemudian kalian pakai, tidak tulis sumbernya. Nah, itu salah. Tapi kalian kopas, ya kan? Kalian copy paste, kalian parafrase, kalian modifikasi kalimatnya, kalian tambahkan kutipan lain, kalian bandingkan, baru itu. Ya. Kemudian peneliti juga harus berani. Dalam hal ini ya lingkup kecilnya adalah minimal berani berpendapat atau berani mengunjungi dosen pembimbingnya, jangan malu-malu. Peneliti berani bertanggung jawab, peneliti berani dengan objek yang diteliti, ketemu siswa, ketemu guru untuk wawancara, jangan tertutup, jangan gugup, jangan kaku, tapi harus berani ketemu mereka gitu. Serta menjangkau ke depan. Menjangkau ke depan itu artinya jika aku kurang ini, maka bagaimana ya, gitu ya. Solusinya bagaimana ya? Jika solusi ini nggak berhasil, maka bagaimana ya? Kayak gitu-gitu. Jadi punya pemikiran yang menjangkau ke depan, atau punya alternatif lain, atau punya plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Tergantung kalian, gitu. Ya, kita lanjut. Nggak lanjut lagi, ini nggak bergerak. Aduh. Oke, kita lanjut. Kenapa ya nggak bergerak PowerPoint saya? Aduh. Nggak mau lagi kan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan, Bang Khalid? Saya kasih kesempatan. Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Nah, ini sekarang sudah... Oke, silakan. Siapa mau nanya? Izin bertanya, cuma mau nanya yang Bapak bilang tadi itu, Mas. Siapa ini kameranya? Siapa nanya? Arifah, Pak. Arifah, oke. Silakan Arifah. Mau nanya,
Apa sih tadi tuh Jeko kah apa Bapak yang jelaskan tadi itu? Hah? Yang mana? Ada pembelajaran Jacob kah Jeko gitu Pak yang Oh, Bapak jelaskan? model pembelajaran. Ya. Jigsaw, namanya jigsaw. Oh, ya, Jigsaw itu apa Pak? Kenapa? Oh, kalian Jigsaw belum itu belum pernah dijelaskan tentang itu? Belum, Pak. Belum dapat model-model pembelajaran gitu barangkali. Aku nggak tahu mata kuliah apa ya kalau di bahasa ya, mata kuliah strategi kah atau mata kuliah teori pembelajaran apa begitu, nggak ada ya? Belum ada? Belum, Pak. Belum ada ya, sudah, nanti saya kasih gambaran ya. Nah, jadi untuk nanti kalian bisa cari referensi ya. Jadi cari model-model pembelajaran gitu ya. Model-model pembelajaran ada banyak sekali ya. Ada ratusan gitu ya. Kalau saya mengutip istilahnya dari Munif Khatib ya, di dalam bukunya Gurunya Manusia, bahwasannya kita menerapkan model apapun itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk ya. Tapi bagaimana caranya, ini saya bilang tadi, model itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tapi relatif ya, tergantung bagaimana gurunya dengan siswanya bisa satu frekuensi gitu. Nah, nanti kalian cari ya buku strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran itu nanti ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran gitu ya. Ada teknik, taktik dan seterusnya. Nah, model pembelajaran itu, model pembelajaran ya. Model pembelajaran ada banyak ya. Ada banyak. Ini saya punya bukunya nih. Tapi enggak boleh pinjam ya. Mau pamer aja. Jadi ada model di buku sini, ini khusus model pembelajaran matematika gitu ya. Model pembelajaran matematika misalnya tadi itu ada misalnya Pak, saya mau menerapkan model pembelajaran discovery learning misal. Nah, discovery learning bisa. Pengaruh pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan atau kemampuan misalnya ya, kemampuan pemecahan masalah. Nah, misal gitu. Nah, bisa begitu. Nanti judul kuantitatifnya ini X, ini Y. Nah, begitu. Kalau di buku metode kuantitatifnya Sugiono yang saya bilang itu. Ya, discovery learning. Tadi ada yang Arifah tanyakan jigsaw. Nah, jigsaw. Ada NHT. NHT itu number hit together. Ada banyak tuh. Ada apa lagi ya? Ada kontekstual teaching learning ya, CTL. Ada CRH dan seterusnya, ada banyak. Nah, ada banyak kayak gitu. Jadi tugasnya kalian nanti untuk penelitian kuantitatif ya mencari itu. Kalian mau nggak mau kan baca dulu tuh. Aku senang model yang mana ya? Ada banyak, ada ratusan. Ya, ada ratusan. Itu selera aja, tinggal milih yang mana. Untuk meningkatkan apa atau untuk berpengaruh terhadap hasil belajar apa, berpengaruh terhadap kemampuan apa, berpengaruh terhadap keterampilan apa, kayak begitu. Ya, Arifah ya? Arifah tadi nanya ya? Benar ya? Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada ya? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut slide ya. Kita lanjut ke tipologi penelitian. Tipologi itu artinya apa? Jenis-jenis ya. Nah, ini nih masuk sudah ke intinya ya. Jenis-jenis penelitian atau tipologi penelitian. Klasifikasi penelitian. Oh ya, bukan jenis, tapi klasifikasi. Karena saya mengklasifikasikannya berdasarkan apa, berdasarkan apa, berdasarkan apa. Gitu, klasifikasi. Makanya namanya tipologi. Ya. Yang pertama, penelitian berdasarkan tujuan. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Ya, penelitian dasar itu ya penelitian yang bisa kalian terapkan, penelitian-penelitian sederhana, ya. Ada penelitian terapan yang dilakukan dosen
dalam menerapkan misalnya model pembelajaran begitu, ya, atau guru dalam menerapkan berbagai macam model pembelajaran, bisa juga seperti itu. Penelitian dasar itu penelitian yang dasar, yang mendasar, yang sederhana, ya, kajian-kajian penelitian sederhana, deskripsi sederhana gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis data. Nah, ini nih. Berdasarkan jenis data itu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, ya. Kuantitatif itu yang semester 5 ini kalian pelajari sama saya, kualitatif itu nanti semester 6. Apa itu kualitatif? Saya nggak usah jelasin. Saya pokoknya fokus di kuantitatif tadi. Kuantitatif tadi nantinya akan ada dugaan-dugaan atau hipotesis, kemudian katanya orang dominan dengan angka-angka, karena dikuantitatifkan, diangkakan, kuanti itu jumlah gitu kan, kuanti itu jumlah, kemudian penelitian ini juga nanti kita bicara tentang variabel-variabel, ada variabel X, ada variabel Y gitu ya, atau variabel 1, variabel 2, terserah nyebutnya bagaimana gitu. Ya, variabel bebasnya itu ya tadi itu ada ratusan model. Itu makanya namanya variabel bebas. Bebas kamu milih mana? Milih model 1, model 2, model 3, terserah gitu kan. Ada variabel terikat, terikatnya itu hasil belajar misalnya tadi. Hasil belajar terikat sama model jigsaw. Hasil belajar terikat sama model NHT. Hasil belajar terikat sama model CRH. Terikat sama model puzzle dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Lalu yang ketiga berdasarkan aspek metode, ya, kuanti sama kuali dibedah lagi. Kuanti ada yang eksperimen dan non eksperimen. Eksperimen itu ada eksperimen sungguhan, kayak misalnya penelitian eksperimen ini, eksperimen kalian pasti pernah itu yang anak IPA khususnya SMA IPA. Pernah ini enggak dulunya? Coba saya tanya ya. Pernah bedah kodok nggak? Ada nggak sih yang pernah bedah kodok SMA-nya? Pernah, Pak. Pernah kan? Pasti itu SMA itu pasti bedah kodok. Nah, itu eksperimen sungguhan. Kemudian eksperimen asam basa, itu eksperimen sungguhan. Gitu. Hanya saja kalian menulis laporannya kan laporan sederhana, penelitian dasar tuh. Laporan sederhana gitu. Padahal kalau dikaji bikin bab 1, bab 2, bab 3 begitu. Tapi kalian SMA itu sebenarnya sudah melakukan yang namanya eksperimen sungguhan. Gitu. Kemudian eksperimen kuasi. Kuasi itu artinya eksperimen yang semu atau palsu, atau eksperimen kuasi eksperimen itu iya semu ya, istilahnya semu. Jadi eksperimen semu itu kayak kita menerapkan pembelajaran kepada siswa, dikondisikan siswanya gitu. Meskipun objeknya adalah objek asli, siswa, manusia gitu ya, tapi itu kan tidak menyeluruh. Ya, masuknya adalah ke kuasi. Ya, karena kita masih mengkondisikan. Ya. Itu kuasi. Ada juga subjek tunggal, ada misalnya orang meneliti, aku mau meneliti Arifah, perjalanan kuliahnya dari semester 1 sampai semester 8, terkait dengan perkembangan mentalnya. Nah, kayak gitu. Ada itu penelitian subjek tunggal, tapi kan lama, gitu. Ya, ada non eksperimen kayak penelitian deskriptif tadi, persentase sederhana, komparasi, korelasi, survei, ekspos faktor. Nanti saya jelasin satu persatu. Kualitatif ada yang interaktif, ada yang non interaktif. Interaktif itu ada etnografi. Etnografi itu misalnya penelitian kalian berkaitan dengan etno itu apa? Suku gitu ya, suku budaya begitu, etnis ya. Jadi penelitiannya misalnya di Dayak Pampang sana, ya di desa Pampang, gitu. Ada yang penelitiannya berkaitan dengan fenomenologi, studi kasus di kelas, di sekolah, grounded teori, studi kritis, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Lalu pengklasifikasian berikutnya adalah penelitian. Oh, ini contoh sudah. Oh, sudah nggak ada ya? Oke, jadi tipologinya ada 3, tujuan, jenis data, sama aspek metode. Ya. Jadi dasar terapan, kualitatif, kuantitatif. Kuali sama kuanti dibedah lagi ada banyak. Contoh-contohnya berikut ini. Nih, jadi
di pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini, saya sudah sajikan contoh-contoh judul penelitian. Jadi nanti kalian bisa cari contoh judul penelitian kuantitatif bahasa Indonesia. Silahkan cari nanti ya. Ada banyak sekali. Kemudian kalian bisa juga mulai mengkonstruksi bab 1 dari sekarang, meskipun saya belum jelaskan. Atau kalaupun salah, nanti kalian bisa memperbaikinya sembari saya jelaskan bab 1 begitu. Nggak apa-apa gitu, kalau mau start duluan nggak apa-apa gitu. Misal ya, ini penelitian eksperimen dalam pendidikan bahasa bertujuan untuk melihat pengaruh. Nah, ini saya bilang tadi, pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Misal, pengaruh model pembelajaran interaktif terhadap kemampuan membaca siswa. Tadi sudah saya kasih contoh juga. Pengaruh penerapan model pembelajaran Joseph terhadap kemampuan membaca siswa, misalnya kayak gitu. Itu judul-judulnya begini. Ya. Nanti tinggal dilanjutkan. Kemampuan membaca siswa kelas 8 SMP 5 Balikpapan. Kayak gitu aja, tinggal dilanjutkan nama tempatnya. Pengaruh media Google Classroom terhadap kemampuan membaca siswa. Nah, gitu. Ya. Atau juga, Pak, bisa nggak sih kita nggak eksperimen? Ada. Ya. Pengaruh tanda baca terhadap pemahaman bacaan. Bisa aja seperti itu. Ya. Bisa seperti itu. Atau pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Jadi motivasinya pakai angket. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus menerapkan model-model atau metode, tapi bisa juga menggunakan angket motivasi, angket fasilitas belajar, atau angket apapun itu. Bisa. Ya, kuantitatif bisa seperti itu. Kalau bingung nanti langsung tanya ya, atau catat aja dulu pertanyaan, nanti kita diskusi habis ini. Ya. Selanjutnya deskriptif. Nah, ini tadi yang saya bilang sederhana, deskriptif. Misalnya, seberapa besar nilai rata-rata kemampuan efektif membaca siswa SMP di Balikpapan? Seberapa besar persentase kehadiran mahasiswa di perpustakaan Unhiba? Gitu. Seberapa besar persentase pemahaman mahasiswa PBSI semester 5 pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif? Nah, kayak gitu. Ya. Itu deskriptif. Sekadar untuk membuatnya nanti persentase begitu. Tabel-tabel persentase, grafik, udah gitu aja. Apakah itu kuantitatif, Pak? Iya, kuantitatif sederhana gitu ya. Deskriptif kuantitatif. Gitu. Ya. Ini baru dua ya tadi ya contoh. Ada pertanyaan nggak? Atau kita lanjutkan dulu? Lanjut dulu. Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut ya. Ada penelitian komparatif. Komparatif itu compare. Compare itu komparasi. Komparasi itu membandingkan. Jadi misalnya perbedaan jenis karangan antara siswa laki-laki dengan perempuan. Nah, itu membandingkan. Membandingkan jenis karangan laki-laki dan perempuan. Atau misalnya nulis surat versi laki-laki. Kan kalau bahasa Indonesia ada materi menulis surat gitu ya. Masih ada nggak sih sebenarnya? Masih ada nggak ya? Atau sudah nggak ada ya karena teknologi ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Sudah nggak ada ya? Oke. Ya, kalian lebih update itu ya, lebih paham kurikulumnya. Kalau nulis karangan masih ada kan? Mengarang gitu, ada kan? Mengarang itu masih ada pasti. Anak-anak mengarang, merangkum kayak gitu. Nah, itu bisa aja dianuin. Ya, jadi karangan laki-laki misalnya imajinasinya lebih dia lebih imajinatif gitu kan, kartun-kartun atau tokoh-tokoh Avenger misalnya dibandingkan perempuan yang ke Korea-Koreaan misalnya. Nah, bisa seperti itu. Ya. Kemudian perbandingan tingkat pemahaman wacana antara anak yang membaca dengan menggunakan musik dengan anak yang tanpa menggunakan musik. Nah, bisa juga itu. Ya. Komparasi. Ya. Oke, lanjut. Sekarang korelasi. Korelasi itu hubungan. Nah, ini tadi saya sudah kasih contoh juga. Hubungan antara pola asuh orang tua dengan motivasi membaca. Nah, kita berhipotesis, oh gini Pak, kalau pola asuh orang tuanya baik, pasti motivasi membaca anak itu juga baik. Oh, enggak juga Pak, bisa saja meskipun pola asuhnya tidak baik, ada anak yang
tetap termotivasi membaca. Nah, kayak gitu loh. Jadi kita punya dugaan-dugaan. Tapi kita juga nggak bisa ngomong atau mengklaim tadi itu, nggak bisa jawabannya asal-asalan, nggak logis, nggak bertanggung jawab, nggak bisa. Tapi kita harus buktikan dengan data. Nah, itu penelitian. Tapi kalau menduga, boleh. Menduga itu boleh. Dalam penelitian kuantitatif, menduga itu namanya hipotesis. Kalian melakukan hipotesis. Gitu. Membuat hipotesis. Atau dugaan sementara. Tapi jangan bilang, oh pasti itu anak yang pola asuhnya nggak baik, motivasi membacanya nggak baik. Nggak boleh begitu. Nggak boleh menyimpulkan dulu. Karena belum penelitian, belum punya data. Nggak boleh. Ya. Hubungan tingkat keterbacaan wacana dengan pemahaman wacana. Nah, kayak gitu. Itu korelasi. Hubungan antara yang lagi in itu apa ya? Yang lagi in. Hubungan antara fasilitas belajar di rumah dengan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Nah, bisa seperti itu. Dalam pembelajaran jarak jauh. Oh, Pak, kalau ada fasilitas yang mendukung, siswa pasti termotivasi. Tapi bisa saja fasilitas yang nggak mendukung atau cuman HP, tapi dia tetap termotivasi. Nah, kayak gitu. Itu hipotesis. Ya. Kita lanjut lagi. Apa ini? Survei. Survei itu misalnya, survei itu sama kayak deskripsi tadi sebenarnya sih. Kayak misalnya survei berapa persen mahasiswa yang datang ke perpustakaan tiap minggunya. Jadi survei juga sebenarnya. Ya, include juga sebenarnya. Bagaimana gambaran sikap dan motif siswa terhadap pembelajaran bahasa kedua atau selain bahasa Indonesia gitu ya. Gambaran pengaruh usia siswa terhadap kemampuan berbahasa. Hubungan kemampuan berbicara dan proses mengingat. Nah, itu survei. Ya. Survei itu menggunakan angket. Ya. Bisa penelitian menggunakan angket, kalian nyebar angket atau datangin satu persatu orang, acak, bisa seperti itu. Ya, capeknya ketika di lapangan aja gitu ya. Tapi ketika sudah dapat data banyak, dapat ratusan misalnya, kalian tinggal ketik pakai SPSS, masukin data di SPSS, sudah enak itu. Tinggal santai. Nah, itu kelebihan yang kuantitatif. Nah, ini jadi nyambung sama mata kuliah aplikasi komputer kemarin. Itu karena nanti di bab 3 untuk menganalisisnya dengan bantuan SPSS. Gitu. Oke. Makanya saya kenalkan SPSS kemarin. Gitu. Karena berharap metode kuantinya saya ngajar. Ternyata dikasih kan. Oke, kita lanjut ke apa gini. Ex post facto. Nah, ini. Pak. Oke, Izin turun dulu, Pak ya. Izin apa? Izin keluar bentar, Pak. Oke. Ex post facto itu contoh kayak gini. Jadi dia penelitiannya itu yang berkaitan dengan aspek-aspek aspek selain aspek kognitif ya. Jadi misalnya aspek sikap itu misalnya kebiasaan gitu ya, atau bidang kajian bahasa Indonesia itu apa? Kayak tadi keterampilan membaca, kebiasaan membaca, minat membaca, motivasi belajar, itu ex post facto nanti nama penelitiannya. Kalau penerapan model pembelajaran jigsaw tadi, model pembelajaran puzzle misalnya ya. Model pembelajaran puzzle itu bukan ex post facto, itu kita menerapkan atau eksperimen. Gitu. Kalau ex post facto kayak itu tadi, aspek-aspek sikap atau kebiasaan-kebiasaan atau aspek bidang kajian linguistik sama bahasa Indonesia. Gitu. Biasa membaca, motivasi belajar, minat membaca, kemandirian belajar, apalagi ada banyak pokoknya ya, pemahaman wacana, kemampuan komunikasi, apalagi kemampuan observasi dan seterusnya. Ada banyak ya, ada banyak sekali. Intinya ex post facto itu di luar pembelajaran, di luar eksperimen, dah gitu aja. Jadi kalau bicara misalnya motivasi, itu pasti ex post facto, dah. Kalau di antara kalian 20 orang ini mengajukan judulnya, Pak, saya mengajukan judul pengaruh motivasi belajar terhadap minat, terhadap
pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Itu pasti X plus faktor, gitu. Pasti itu. Ya. Kita lanjut. Kayaknya sudah terakhir ini. Etnografi. Ya, ini tadi yang saya bilang ya. Menjelaskan atau menafsirkan budaya atau sistem sosial Dayak Kenya. Nah, itu di Samarinda itu ada desanya. Jadi bisa ke sana, bisa melakukan penelitian, lalu disajikan dalam bentuk deskripsi. Ya, bisa seperti itu. Ya, jadi jangan dikira bahasa Indonesia itu penelitiannya cuman pembelajaran di kelas, enggak. Kalian prodinya adalah pendidikan. Habis nggak sih? Oh, ini sudah habis ini. Ya, jadi kalian prodinya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, di dalamnya itu juga nanti ada budaya. Budaya itu yang tadi, etnografi, pendidikan etnografi. Kalau kalian minat, Pak, saya mau ke ini, Pak, ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak, saya mau ke Samarinda, ke desa Pampang, Dayak Kenya. Silahkan. Ada yang seperti itu. Dosennya pun ada yang membidangi ini. Ya kan? Dosennya pun ada yang tesisnya tentang ini. Ada, gitu ya. Pak, selain itu apa, Pak? Saya mau sastra. Sastra silahkan. Tapi kakak-kakak kelas kalian yang kemarin, yang beberapa yang sudah jadi alumni, sastra itu sudah mulai ditinggalkan. Karena kaprodi kalian sudah melihat apa? Kebanyakan sastra. Kebanyakan meneliti tentang novel, kebanyakan meneliti tentang cerpen, kebanyakan meneliti tentang iklan, gitu-gitu. Nah, mulailah bergeser kepada penelitian pembelajaran di kelas. Nah, ya kayak contohnya kayak begini. Ya, penerapan model apa, penerapan media apa, penerapan metode apa, efektivitas media Zoom misalnya, efektivitas media Prezi, efektivitas video pembelajaran di YouTube dan seterusnya gitu. Jadi lebih kepada pembelajaran bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Oke, itu saja pengantar dari saya terkait terkait ini. Oh ya, habis sudah nih. Terkait penelitian kuantitatif ya, pengantar metode penelitian kuantitatif itu saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan, silakan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tanyakan saja. Apa yang kurang jelas? Pak. Ya. Pak, boleh minta PPT-nya ini, Kak, Pak? Boleh dong. Nanti saya share ya. Iya, makasih, Pak. Ada lagi? Oh, ternyata belakangnya Arifah itu ya, background ya. Aduh, Arifah, kukira belakangmu itu siapa? Sekarang cowok Korea. Aduh. Kamu ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita diskusi aja habis ini. Masih ada waktu, ayo cepat. Siapa lagi mau bertanya terkait penelitian kuantitatif? Atau barangkali, Pak, saya sudah punya gambaran judul, terus mau ngajukan, mau ngomong, silakan, nggak apa-apa. Bebas aja nih, sesi bebas sudah nih. Silakan, ya. Ada nggak? Saya kasih kesempatan loh ya. Saya selalu ngasih kesempatan. Ada? Nggak ada kah? Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Rizky Tantia. Pak, kalau metode kuantitatif itu apakah harus dengan angka ya, Pak? Apakah harus dengan angka? Oke. Kebanyakan, yes, diangkakan. Kebanyakan diangkakan. Tapi apakah angka yang ribet-ribet? Enggak juga, gitu ya. Enggak juga. Contohnya tadi itu, nanti misalnya kamu ngambil deskriptif kuantitatif, misalnya yang tadi itu tentang persentase ketuntasan, persentase mahasiswa yang paham dengan mata kuliah Metopen, persentase mahasiswa yang datang ke perpus, persentase mahasiswa suka dengan bahasa kedua, sekedar itu bisa seperti itu, ya. Tapi apakah itu layak untuk skripsi? Saya rasa tidak. Kecuali datamu banyak, misalnya, Pak, saya mau persentase ketuntasan hasil belajar bahasa Indonesia SMP se-Balikpapan Utara misalnya. Nah, itu saya dukung banget tuh.
mungkin dosen pembimbingnya juga mendukung. Tapi kalau persentase hasil belajar di SMP 1 cuma satu sekolah bikin persentase, siapapun bisa gitu. Guru aja bisa gitu. Bikin table, sum, persentase yang lulus gampang, ya nggak sih? Ya kan? Gampang. Nah, tapi kalau datanya gede, lebih dari satu sekolah, mungkin disetujui sama pembimbingmu. Gitu. Oke, Rizky? Jadi kebanyakan memang angka. Makanya tadi saya bilang nanti bantuannya bisa Excel, bisa SPSS yang sudah saya kasih pengantar di mata kuliah komputer semester sebelumnya, gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi jangan uninstall SPSS-nya ya. Jangan di-uninstall itu. Kalau memang nanti minat di kuantitatif, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, Silakan. biasanya kalau mau mulai bimbingan skripsi gitu, Pak, itu di semester berapa, Pak? Bimbingan skripsi, oke. Skripsi itu dibuka di semester 8, kalau KRS-annya ya. Semester 8 bisa, semester 9 bisa, semester 10 bisa, sampai semester 14. Loh, benar kan? Minimal itu kalian memprogram skripsi itu di semester 8. Artinya kalau mau bimbingan, ya mulai semester 8, mulai bulan Maret, gitu. Mulai bulan Maret semester 8. Ya, Maret itu genap ya, ya. Maret semester 8. Atau misalnya, Pak, saya mau bimbingan pas liburan. Ya sudah, bimbingannya bulan Februari. Bisa juga kalau mau curi start, gitu. Termasuk dalam mata kuliah kuantitatif atau kualitatif, kalau memang dirasa, Pak, saya mau start duluan nih, Pak, saya mau bikin bab 1. Bikin saja, nanti kalau salah kita langsung koreksi pas saya ngasih materi begitu. Atau kalian nanti aku sudah buat kemudian ternyata menurut Pak Rian latar belakang isinya ini, wah aku salah nih, langsung perbaiki kayak gitu. Bisa seperti itu. Gitu. Jadi ini bicaranya sudah masing-masing, sudah individu, nafsi-nafsi gitu ya. Nggak ada lagi kerja kelompok ini. Kecuali mungkin sharing judul gitu ya. Silakan aja sama teman, sahabat atau siapa silakan. Gitu. Oke, Rahel. Berarti jangka waktunya cuma 1 semester itu ya, Pak? Satu semester dari bikin skripsi sampai selesai. Ya. Iya. Idealnya 1 semester sampai semester 8 itu selesai gitu kan, baru kamu lulus. Tapi kalau misalnya nggak selesai ya bisa semester 9. 1 tahun. 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak selesai, ada kebijakan judulnya diganti. Begitu di buku pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh FKIP Uniba yang sudah kita susun. Jadi selambat-lambatnya 1 tahun, kalau tidak ada perubahan, tidak lulus, maka diganti judulnya. Itu. Makanya lulusnya bisa harus ini ya, harus on time, harus tepat waktu. Gitu. Ya. Enggak apa-apa kalau misalnya masih semangat nih semester 5 nanya semester 8, enggak apa-apa gitu. Tapi memang proses pembimbingan ya bisa cepat gitu. Silakan saja ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Gimana? Cukup ya? Iya, Pak. Cukup ya? Oke deh. Insya Allah cukup, Pak. Oke. Nanti saya upload di YouTube ya. Segala hal rekaman ini saya upload di YouTube, termasuk video-video sebelumnya juga ada di YouTube gitu ya. Video tahun lalu ketika saya ngajar siapa ya? Angkatannya siapa kemarinnya? Oh, angkatannya Aurel Iin sama Anissa itu saya ada videonya semua gitu kan yang saya kasih lihat itu. Jadi bisa nonton di situ juga gitu ya. Ya, lengkap semuanya insya Allah. Ya. Oke, cukup itu aja pengantar mata kuliah ini, mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Jadi hari ini kita belajar apa sih penelitian itu, apa sih penelitian kuantitatif itu, apa sih penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu, manfaatnya, tujuannya, jenis-jenis atau klasifikasinya bagaimana sudah saya sampaikan. Minggu depan kita akan masuk ke apa ya? Mungkin ke permasalahan ya atau ke latar belakang gitu ya. Jadi kita akan masuk ke permasalahan penelitian. Bagaimana membangun permasalahan penelitian. Nah, jadi kalian tugasnya coba siapkan masalah. Siapkan masalah. Iya ya. Cari masalah,
dan siapkan masalah, sampaikan minggu depan. Gitu, ya. Cari masalah ya pokoknya. Oke, cukup itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Oke, cukup ya. Saya end ya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Terima Oke. kasih. Oke, cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, sikap ataupun perbuatan ya. Sekian, selamat siang. Jangan lupa istirahat ya, makan siang, sholat zuhur gitu ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.